ya kalau sekarang guru tuh nggak kreatif? Apa yang terjadi dengan siswanya? Gimana? Zaman sekarang guru tidak mau diajak berkolaborasi. Padahal semua program itu perlu koordinasi. Lantas harus bagaimana ya? Kegiatan apa yang bisa saya lakukan untuk mengalihkan HP ke kegiatan-kegiatan yang lain supaya anak-anak tidak suka main game online itu? Bagaimana ya kalau saya tidak terampil dalam penggunaan IT? Apa yang harus saya lakukan? Baiklah, mari kita fokus pada tujuan, bukan hambatan. Dari Jember Timur, kita bergerak. Perkenalkan, nama saya adalah Zainul Fatah. Saya dari SDN Silo 5, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Saya adalah calon guru penggerak. Selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, banyak hal yang sudah berubah dari saya. Di awal-awal pandemi, saya melakukan yang namanya guling atau guru keliling. Saya datang ke rumah-rumah siswa saya untuk memberikan materi. Namun, Satgas COVID Kecamatan melarang untuk melakukan pertemuan secara langsung dengan siswa, walaupun dengan prokes yang ketat. Akhirnya, saya dengan rekan-rekan guru dengan bimbingan oleh Kepala Sekolah SDN Silo 5 memutar otak bagaimana pembelajaran terus berlangsung. Yaitu kami membuat yang namanya pembelajaran melalui jendela. Pembelajaran melalui jendela ini, guru mempersiapkan materi dengan matang dengan tugas yang bisa dikerjakan di rumah oleh siswa, yang mana guru memberikan melalui tas plastik yang sudah disediakan dan diserahkan melalui jendela yang ada. Begitupun di hari berikutnya, kita menukar materi yang baru dan menerima materi yang lama untuk dikoreksi dan memberikan feedback kepada siswa untuk pertemuan selanjutnya. Pada saat kita mendapat kabar bahwa kita dapat lagi bertatap muka dengan siswa kita, ini adalah hal yang sangat menggembirakan buat seorang guru dan buat siswanya. Di mana kami harus meng-create lagi pembelajaran yang menyenangkan. Karena keterbatasan sekolah saya, akhirnya saya mencoba membuat pembelajaran supaya tidak membosankan adalah dengan pembelajaran kontekstual, di mana saya mengajak anak-anak saya untuk belajar di kebun, belajar di sawah, belajar di sungai yang berkaitan dengan pembelajaran materi-materi yang ada. Dan hal ini sangat menggembirakan buat mereka. Selanjutnya, di modul terakhir pendidikan guru penggerak, saya membuat program yang berdampak pada murid, yaitu untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila, mandiri dan kreatif. Saya membuat program yang namanya Tote Bag Gotong Royong, di mana siswa saya menggambar tote bag yang dibantu oleh dunia usaha dunia industri, yaitu Jember Banget. Dan tote bag yang dibuat ini akhirnya dijual untuk mendapatkan uang dan membeli buku materi untuk literasi mereka di sekolah. Saya Miftahul Amalia Hidayah, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak hal yang saya dapatkan. Dan setelah saya terapkan di kelas saya, ternyata banyak sekali perubahan yang terjadi. Misalkan siswa semakin semangat belajarnya, mereka asik mengikuti pelajaran saya, dan hasil mereka belajar juga cukup memuaskan.
Selain itu, saya juga melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan belajar saya di sekolah. Dan hal itu mendapatkan ide baru, yaitu kita membuka ekstrakurikuler baru yang ada di sekolah melihat dari potensi siswa yang ada. Adapun potensi yang sudah ditemukan membentuk ekstrakurikuler antara lain ekstrakurikuler tari, kemudian kita juga ada ekstrakurikuler buletin dan ekstrakurikuler membatik. Saya Puji Fitrianti, calon guru penggerak dari Kabupaten Jember. Keseharian saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita tentang apa yang saya dapatkan dan apa saja aksi nyata yang saya lakukan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya merasa bahwa saya memperoleh ilmu yang sangat banyak ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Intinya saya paham bahwa guru tidak boleh menuntut seorang siswa, melainkan kita hanya bisa menuntun mereka karena mereka pada dasarnya sudah memiliki kodrat tersendiri. Nah, kaitan dengan hal tersebut, saya melakukan aksi nyata dengan menyusun sebuah program, yaitu yang pertama adalah Jumat Kreasi. Pada Jumat Kreasi ini, saya menggagas bersama dengan rekan CGP di SMP Negeri 2 Mayang juga, yaitu Ibu Ratna Ningrum, sebuah program yang didedikasikan untuk bisa mengeksplor apa yang menjadi bakat dan minat anak-anak. Kemudian kita wadahi, kita tampilkan di depan umum, di depan teman-teman mereka, sehingga timbul rasa kepercayaan diri mereka untuk bisa diakui oleh umum bahwa mereka itu mempunyai potensi. Hal itulah yang kita bidik bisa membangkitkan rasa kreativitas dan kepercayaan diri mereka. Selain program Jumat Kreasi, saya juga menggagas program Jumat Literasi, yang mana alhamdulillah sudah menghasilkan satu karya antologi buku siswa anak-anak yang berjudul Nada Aksara dari Tepi Sawah. Program ini berhasil karena didukung oleh rekan-rekan sejawat saya, termasuk Ibu Ratna Ningrum dan rekan-rekan sejawat di SMP Negeri 2 Mayang, yang memang kita berkolaborasi agar bisa kita bimbing bersama anak-anak ini untuk cinta menuliskan, belajar menuliskan apa yang mereka rasakan, apa yang dipikirkan menjadi sebuah karya. Ratna Ningrum, calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Selama mengikuti program guru penggerak, banyak sekali ilmu yang saya peroleh. Bukan hanya ilmu, namun juga pengalaman dan juga relasi yang lebih banyak lagi. Karena selama ini jujur saya adalah orang yang lebih senang bekerja di balik layar. Jadi setelah mengikuti program guru penggerak ini, saya sudah berani mengapresiasi atau mengekspresikan apa yang menjadi pendapat saya dan saya sampaikan kepada orang lain untuk berkolaborasi. Dalam program guru penggerak, saya sudah berupaya untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, di mana saya sebagai seorang guru IPS menghubungkan kondisi keseharian mereka, anak-anak, dengan pembelajaran yang ada. Contohnya pembelajaran ekonomi kreatif, di mana kita menghadapi kelangkaan minyak goreng. Pada akhirnya saya bertanya, apakah yang bisa kalian lakukan di saat menghadapi kelangkaan minyak goreng? Dan anak-anak di luar dugaan mampu memberikan solusi. Mereka menjawab, Bu, saya bisa membuat minyak goreng secara mandiri. Oke, dan mereka praktikkan dan ternyata memang mereka mampu membuat minyak goreng yang bisa menjadi solusi kelangkaan minyak goreng saat ini. Yang kedua adalah program Gerakan Literasi Siswa Spadama, atau saya singkat GELIS Spadama. Dengan literasi saya harapkan anak-anak yang mempunyai bakat menulis bisa menuliskan apa yang ada di benak mereka dan pikiran mereka. Dan dengan literasi pula anak-anak bisa menjelajah dunia dengan wawasan yang mereka miliki hanya melalui sebuah buku ataupun media sosial ataupun media-media yang lain. Itu adalah harapan kami, semoga ke depan Spadama lebih hebat. Nama saya Muti, calon guru penggerak SDN Tegalwaru 4, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak,
Dampak bagi murid saya, murid-murid menjadi sangat ceria, antusias untuk belajar, dan rajin masuk sekolah. Salah satu aksi nyata modul 3.3, saya berkolaborasi dengan Mayang Madu dan anak-anak saya ajak langsung ke produksi proses pembuatan tape di Mayang Madu. Tujuan saya mengajak anak-anak ke lokasi produksi pembuatan tape adalah untuk membangkitkan kewirausahaan dari murid-murid saya. Saya Samsul Anam, calon guru penggerak dari SDN Membolisari 1, Kecamatan Membolisari, Kabupaten Jember. Selama mengikuti kegiatan guru penggerak ini, ada satu materi yang paling saya suka, yaitu program yang berpihak pada siswa. Hal yang telah saya lakukan adalah mengadakan bazar tentang makanan dan minuman tradisional. Tujuannya adalah satu, menumbuhkan jiwa wirausaha pada peserta didik saya, dan yang kedua adalah melestarikan makanan dan minuman tradisional. Guru penggerak Bergerak. Tergerak menggerakkan. Menggerakkan. Menggerakkan.